Recording in progress. Shalom, puji Tuhan saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam kasih malam hari kita akan datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya betul-betul Tuhan akan ada di dalam keluarga kita, dalam pribadi maupun rumah tangga kita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bu Herma bisa berdoa, Bu? Siapa Gem? Ya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak pada malam hari ini Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kesempatan lagi kepada kami, untuk kami boleh Tuhan Yesus bergabung dalam doa malam hari ini Bapak, walaupun melewati online ya Bapak, kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikutinya, berkati jaringan yang kami pakai, agar tidak ada kendala apapun Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terlebih Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan pada malam hari ini, biarlah urapan-Mu turun Tuhan atas hamba-hamba-Mu, demikian juga untuk seluruh jemaat yang mengikuti doa malam hari ini. Dan seluruhnya Tuhan, acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kiranya nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Untuk rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini, Bu Gembala akan memimpin kita dalam penyembahan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk konsentrasi, fokus kepada hadirat Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai penyembahan kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus pada malam hari ini. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita yakin dan percaya Roh Tuhan yang menyatukan hati kita, Roh Tuhan yang bekerja, menguasai dan mengurapi setiap kita. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau berdiam di dalam rumah-Mu. Dan kami mau menikmati bait-Mu Tuhan, karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini menjadi pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau
setiap hari Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan, di tempat lain. Amin. Katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup, yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Tuhan. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dari segalanya kami ingin Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku ingin Kau Tuhan. Inilah keinginan kami Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Amin Yesus. Tiada arti. Kami ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, kan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin Bapa. Mas perak dan permata tiada artinya Tuhan. Arti kami ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan kami hamba yang berkenan Tuhan, dan ku hamba berkenan kepadamu. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Benar Bapa, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak Haleluya. Kau Kami yang bersyukur besar, Kau karena Kau Allah yang luar biasa. terpujilah. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan, buat kasih setiamu. dari dulu Terima sekarang kasih dan buat selamanya. kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tidak pernah habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kau yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Kau yang selalu Tuhan Terima ada bersama kasih. dengan kami
pengharapan kami. Terima kasih Hanya Yesus Tuhan. Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Hanya Engkau, Haleluya. Kau Yesus. mendengar setiap doa kami Bapa. Kau melihat setiap hati umatmu Tuhan, yang datang dengan haus kepadamu, dengan hati yang rindu dan lapar akan Engkau. Yesus. Kau yang membawa setiap kami kain yang tenang Tuhan. Terpujilah Dan kau tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus. Betapa besarnya kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Glory Yesus. Hanya Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan yang Yesus. menjadi kekuatan bagi setiap kami. Jadi perisai kami Tuhan, Kau gunung batu Terima kami kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kaulah tanduk keselamatan Terima kasih kami Tuhan Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Allah segala-galanya bagi Oh Yesus Tuhan. satu-satunya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik Tuhan Yesus. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam Hidupku kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, kaulah yang ku pandang selama hidup kami Tuhan, selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu, mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Hidupku kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus. Haleluya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sangat baik sampai hari ini. Kami mau persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Terima baik. kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya Tuhan, kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur Tuhan. Karena karya-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan Yesus Ya, yang ada selalu buat kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa kami melewati segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan sebentar kami
akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini Bapa, agar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, yang menegur kami Tuhan melalui firman-Mu, yang mengubahkan setiap pola pikir kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu. Kami mau terus terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa terhubung denganmu Tuhan. Karena banyaklah yang kami hadapi, banyaklah yang kami rindukan terjadi dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, kerinduan kami sebagai keluarga baru, kerinduan kami juga Tuhan untuk dapat mengembangkan usaha dengan baik, dan kerinduan para orang tua untuk anaknya, untuk mendapatkan masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan banyak hal lagi Tuhan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah hati kami, kesabaran kami yang terus diuji Tuhan. Ajarkan kami tetap hidup dalam iman sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman ini supaya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan setiap kami juga yang mendengarkannya boleh konsentrasi, fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu pengurapan Tuhan, sentuhan firman Tuhan yang menasihati kami, yang mengingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, akan apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan menjelang akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati sampai kepada akhirnya. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, sesuai dengan materi yang saya bagikan di grup jemaat, malam hari ini kita akan bicara mengenai mengutamakan Tuhan. Subtemanya adalah jangan sampai sibuk mencari berkat, tetapi melupakan Sang Pemberi berkat. Jadi banyak orang memang mencari berkatnya saja, tetapi kadang-kadang agak lupa bahwa Sang Pemberi berkat itu yang sesungguhnya harus lebih utama untuk dicari. Saya percaya ketika seseorang mencari sumber berkatnya, maka menurut saya tidak usah meminta-minta dengan sangat, karena kita sudah ada di sumber berkat itu, pasti berkat Tuhan akan turun atas setiap kita sekalian. Amin. Pembacaan kita sesuai dengan pembacaan hari ini dalam Yosua 8 ayat 30 sampai yang ke-35. Yang berkata, pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri,
setengahnya menghadap ke gunung Gerisim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Latar belakang dari pembacaan kita malam hari ini adalah setelah memenangkan peperangan di Ai, Yosua tidak langsung mengejar kemenangan berikutnya, tetapi justru membangun mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban, dan membacakan seluruh hukum Taurat di hadapan bangsa Israel. Kita tahu bahwa seorang pemimpin ketika sudah mencapai kemenangan, kadang-kadang fokusnya kepada kemenangan lagi begitu ya. Tetapi Yosua berpikir bahwa kalau seperti itu takutnya fokusnya bukan kepada sang sumber pemberi kemenangan, takutnya nanti malah dengan kekuatan sendiri, kekuatan pasukannya atau apa yang membuat mereka jadi sombong dan begitu sekalian. Tetapi puji Tuhan malam hari ini kita diajar tentang cerita ini bahwa apapun boleh kita raih, tetapi di raihan pertama itu jangan pernah melupakan Tuhan. Artinya kemenangan, kemudian kita tetap fokus kepada pencarian kepada Tuhan. Jangan sampai orang bilang itu kacang lupa kulitnya, atau kalau sudah duduk lupa berdiri begitu. Artinya orang kalau dalam keadaan berjuang kadang-kadang memang sangat setia, sangat berdoa sungguh-sungguh. Apapun kegiatan gereja dia berusaha untuk mengikutinya secara offline maupun secara online. Tetapi kadang-kadang manusiawinya, dagingnya itu kalau orang sudah mendapatkan apa yang sudah diperjuangkan dan kemudian Tuhan kasih itu, kadang-kadang lupa sang pemberi itu. Maksudnya gambarannya begini, ketika seseorang berjuang untuk sebuah keuangan yang baik begitu ya saudara. Nah, pada saat itu istilah kata saya gambarkan untuk ke gereja jalan kaki pun dia akan lakukan itu. Tetapi ketika keuangan sudah baik, kemudian sudah bisa membeli kendaraan, sepeda motor atau bahkan mobil, akhirnya agak lupa tentang pertolongan Tuhan. Akhirnya di saat yang awal dia memperjuangkan untuk datang kepada Tuhan, akhirnya dengan mobil itu, maka orang konsentrasinya bukan mencari Tuhan lagi, tetapi mencari yang enak di badan, enak di perut, enak di mata, enak di perasaan. Nah, akhirnya pikiran dagingnya berkata demikian, "Hai daging, kalau kau ke gereja terus kan lama-lama jenuh, lama-lama membosankan. Refreshing dong, cari tempat lain." Nah, akhirnya daging kita akan membawa kita kepada tempat di pantai, tempat di gunung, di taman, atau di mall yang besar. Nah, seperti itu. Mungkin gambaran ini lebih menjelaskan arti yang saya maksud. Artinya kalau dari awal kita sudah berjuang untuk setia kepada Tuhan, pada saat nggak ada apa-apa, nah ketika Tuhan sudah berkati ada kendaraan, itu harusnya lebih setia. Kenapa? Kalau jalan kaki saja dia setia, apalagi ada kendaraan, lebih dipermudah begitu. Tetapi kebanyakan tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kadang Tuhan memberkati kita itu tidak langsung banyak, tetapi bertahap. Bulan ini diberkati dengan keuangan, habis itu bergumul lagi dengan tentang keuangan. Supaya apa? Berdoa kepada Tuhan.
Kemudian bergumul lagi untuk anak-anak sekolah. Kemudian Tuhan berkati, bisa bayar uang sekolah, uang muka, bisa menyekolahkan anak. Setelah itu bergumul lagi. Kemudian diberkati, kemudian bergumul lagi. Diberkati, kemudian bergumul lagi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak berkati kita dengan langsung semuanya? Sehat walafiat, kemudian anak-anak bagus semuanya, pendidikan anak-anak bagus semuanya, kendaraan semuanya, tempat tinggal, usaha semuanya diberkati dalam waktu yang sama itu. Mari kita merenungkan kalau misalnya saudara atau saya dikasih dengan cara yang saya sebutkan di akhir ini, mungkin kita akan lebih mudah untuk melupakan Tuhan sang pemberi itu. Maksudnya kalau keuangan cukup, usaha baik, apa-apa baik, everything is okay, dalam jangka yang panjang, bisa bayangkan saudara sekalian, maka bisa jadi 5 tahun dan seterusnya akan melupakan Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada pergumulan. Mau datang kepada Tuhan, rajin ke gereja supaya uang dicukupi, sudah cukup. Supaya kendaraan diberi, sudah punya kendaraan. Supaya rumah nanti diberi, sudah ada rumah. Supaya usahanya bisa baik, sudah punya usaha. Makanya ketika orang itu dalam keadaan yang cukup semuanya, hasrat untuk datang kepada Tuhan lagi itu tidak ada. Makanya saudara sekalian, jemaat S56 yang dikasih oleh Tuhan, artinya kita semuanya bergumul, dan kadang-kadang berkat Tuhan itu tidak terus-terusan, tetapi seketika berkat, kemudian bergumul lagi, ada berkat, bergumul lagi. Dan kalau dipresentasikan, kadang-kadang pergumulannya lebih banyak saudara sekalian. Tetapi bersyukur untuk itu saudara sekalian, artinya yang pertama kita tidak melupakan doa, yang kedua kita memang merasa butuh Tuhan, yang ketiga kita saling peduli satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita saling peduli dengan yang lain, karena kenapa? Karena kita pernah mengalami yang sama. Kalau ada seorang anak yang seperti apa kita bergumul, nah saya juga punya anak yang sedang bergumul. Dan apapun itu ada di kita. Jadi kalau orang sudah mengalami, lebih punya empati lagi. Pelajaran bagi kita adalah 3 saja. Yang pertama, di tengah kesibukan dan keberhasilan, Tuhan tetap harus menjadi prioritas. Nah teman-teman sekalian, tentunya keberhasilan kita beda-beda ini ya. Keberhasilan kita beda-beda, ada dalam hal anak-anak yang baik, ada dalam hal cucu, anak menantu semuanya baik, ada yang berhasil dalam usaha, ada. Tetapi pesan daripada firman Tuhan malam hari ini, supaya kita tetap memprioritaskan Tuhan. Artinya sesibuk apapun pekerjaan dan usaha kita jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Karena apa? Ketika kita dalam kesibukan kita terus memprioritaskan Tuhan, kita doakan apa yang kita lakukan, seperti apapun yang kau berbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa kita memang menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita sekalian. Saya percaya kalau orang memiliki prioritas kepada Tuhan, tidak lagi ada pertanyaan tentang doanya, tentang kerajinannya ibadah, tentang pengorbanannya untuk pekerjaan Tuhan, tentunya tidak. Dan hari ini memang kita dituntut untuk banyak berkorban lagi untuk keluarga, untuk pendidikan anak, kemudian untuk dana diakonia, dana duka, dana kematian, kemudian juga dana menjelang Natal ini. Jangan sampai kita lupa bahwa sekarang sudah Agustus menjelang minggu ke-3 ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu cepat sekali saudara sekalian, makanya jangan pernah melupakan itu saudara sekalian ya. Kita harus berjuang untuk itu sekalian. Dan saya percaya kalau orang memprioritaskan memberi kepada Tuhan, maka segala apa yang dia butuhkan pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Makanya mari kita
segera penuhi untuk peti kotak Natal yang ada di belakang itu sekalian. Yang kedua, penyembahan dan firman Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh urusan pekerjaan. Jadi saudara sekalian, penyembahan itu adalah hormat kepada Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah semboyan prinsip hidup primbon bagi seluruh kehidupan kita. Makanya kita nggak boleh kalah dengan pekerjaan. Makanya yang paling baik adalah melakukan pekerjaan dan sambil sembari kita melakukan perintah Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga prinsip pekerjaan kita lakukan dengan prinsip kasih, dengan prinsip pengorbanan, hormat kepada pemimpin, dan kemudian kita rajin. Kalau nggak rajin kita disuruh belajar sama semut saudara sekalian. Dan itu artinya penyembahan dan firman Tuhan tidak dikalahkan oleh urusan pekerjaan kita. Yang terakhir, berkat dan kemenangan sejati lahir dari hidup yang mengutamakan Tuhan. Ada berkat, ada kemenangan. Ada orang yang dikasih rezeki tetapi rasanya tidak berkemenangan. Dia punya harta banyak tetapi tidak ada damai. Dia bisa makan apa saja tetapi hatinya was-was. Tidur susah, kemudian tidur juga mesti, maaf kata, pakai obat tidur begitu ya. Yang artinya dia nggak sakit itu sebenarnya. Tetapi karena memang insomnia, makanya dia mesti pakai itu. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, baik itu kaya ataupun miskin, kalau berasal dari berkat Tuhan, saya pikir damainya tetap ada. Nah, itu saja mungkin pesan firman Tuhan malam hari ini. Nah, setelah saya doa, nanti kita berkumpul untuk doa-doa untuk jemaat dan juga untuk bangsa dan negara kita sekalian. Terima kasih Tuhan, kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengarkan dengan baik, apalagi kami lakukan dengan baik, maka mujizatnya akan nyata. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang hari-hari ini bergumul untuk apapun itu. Tuhan mendengarkan doa kami, dan kami ingin bersungguh-sungguh Tuhan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka ketika kami bersandar dan juga mengutamakan firman Tuhan yang harus kami lakukan, urusan firman Tuhan kami prioritaskan, urusan melakukan kehendak Tuhan kami prioritaskan, maka segala urusan yang kami hadapi, yang kami tidak mampu, tentunya Tuhan akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah menerima firman Tuhan malam hari ini. Ajarkan kami mengutamakan Tuhan. Meskipun kami sudah dalam kemenangan, kami sudah menang dalam segala persoalan kami, supaya kami terus tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Kami terus mencari sang sumber berkat dan tidak cuma mencari berkatnya saja. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang ikut Zoom malam hari ini dan juga yang akan mendengarkan firman ini selanjutnya. Tuhan akan memberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini dan kami naikkan doa kami ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Yang percaya katakan amin.